Persiapannya selalu tidak ada ya. Nggak ada tidur. Cuma tadi malam ada ketemu seorang jenderal polisi sampai setengah 12. Cerita banyak hal tentang di Polda Metro Jaya ini. Jadi kebetulan kenal juga dengan Kang Asep, ya kan? Siapa Kang Asep itu, Bang? Kapoldanya? Berarti Bang Rismon kenal sama Bang Asep? Bukan, jenderal polisi yang kenal dengan Kang Asep, Kapolda Metro Jaya. Jadi nggak ada persiapan. Jadi yang teknis-teknis itu sudah saya jawab 2 pemeriksaan sebelumnya. Nah sekarang cuma menjawab wawancara saya dengan Pak Kasmujo di Pogung Kidul, Yogyakarta, Sleman. Yang kedua keberadaan saya di Solo tanggal 16 April 2025 meskipun tidak di rumahnya Pak Jokowi karena saya memang diminta sama Pak DHL Damai Hari Lubis untuk tidak mendekati rumah kediaman Pak Jokowi karena ada alasan keselamatan. Akhirnya kami podcast di sebuah mall Paragon di Starbucks ya. Disitulah kami ngonten akhirnya. Dan ada juga dengan diskursus saat itu dengan Bang Kozinudin hari yang sama. Oke. Jadi itulah 2 pertanyaan. Sisanya satu lagi kayaknya 3 ya, 3 link ya. Satu lagi video saya di iNews. Harusnya ditanyakan ke iNews. iNews ya. Itu aja nanti saya tolak aja. Ya menjawab. Buku dulu Bang, buku nih. Ada banyak yang tunggu Bang. Bukunya. Iya. Termasuk saya juga tunggu buku. Saya tunggu 3 biji. Ya, Bang. Kapan peluncurannya dan bisa dipesan kapan Bang? Jadi pesannya sudah lama. Reseller kan ada di shop saya juga ada, di Langka Update juga ada, di Bu Dipa juga ada dan yang lain-lain bisa dipesan dan besok grand launching. Besok tanggal berapa di tuh, Kemang? Tanggal berapa Bang? Besok tanggal 29. 29 ya. Di hotel apa ya? Arion. Itu. Kayaknya jangan disebutkan dulu deh. Masih rahasia. Pokoknya di sebuah hotel Kemang ya. Masih rahasia. Takutnya dimatiin listrik. Kemang apa Kemang Bang? Kemang. Orang Batu Kemang lah. Untuk kali ini bener ini ya. Nah, Kemang lah. Kemang apa Kemang? Kemang lah. detailnya nggak usah saya kasih tahu dulu lah ya. Nanti kejadian pula. Iya, betul. Ya kan, mati listrik, mati AC. Nanti ada intimidasi lagi, Bang. Nanti ada intimidasi ormas padahal cuma buku doang loh. Katanya buku sampah. Jangan ditakutin lah. Kita mulai aja ya. Iya, Yang media lainnya setelah selesai aja kan itu pemeriksaan agak cepat ya. Kita mulai aja biar cepat dalam nunggu jalan. Baik, sebentar ya. Iya, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan media yang hari ini sudah berkumpul dan terima kasih telah mengabarkan berbagai aktivitas perjuangan kami dalam rangka mengungkap ya satu aib bangsa yang kita tidak ingin ini diwariskan kepada generasi setelahnya begitu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan 2 ya. Pertama pemeriksaan lanjutan terhadap Dr. Live aja belum udah di share aja. Dan ini adalah pemeriksaan ketiga. Mudah-mudahan untuk pemeriksaan ketiga ini lebih cepat dan selesai lebih awal sehingga tidak perlu lagi sampai malam seperti pada 2 pemeriksaan sebelumnya. Dan memang kendala yang dihadapi pemeriksaan bukan substansi sih ya. Kalau substansinya pertanyaannya sangat cepat atau mudah untuk dijawab. Dan lebih teknis terkait dengan prosedur tata cara teori melulu ya apa karena kemarin cara menarik kesimpulan dan berbagai istilah-istilah yang sangat udah ada duitnya dihapus sama sangat YouTube praktis dan kadang-kadang banyak lama itu dikoreksi redaksi ya, baik kata-kata, kalimat atau keseluruhan rangkaian kalimat dalam paragraf yang tipu istilahnya ya. Itu yang kemudian membuat agak lama. Dan kendala teknis lainnya memang yang paling ya spektakuler dari kasus ini karena kasus ini dilaporkan oleh banyak pihak. Ada 6 pihak sebelumnya dan di proses penyidikan ini ada 4 pihak. Maka berkas yang harus ditandatangani dan diparaf di tiap lembarnya itu ada 24 berkas. Jadi kalau di total itu ada yang kemarin Michael Sinaga itu hampir 1000-an ya paraf dari setiap lembarnya. Karena banyak hal yang ditanyakan dan untuk Pak Rismon ini juga mungkin nanti kalau di total lebih dari 1000 kalau di total gitu. Nah yang kedua adalah pemeriksaan lanjutan dari
Saudara Rustam Effendi yang sedianya diperiksa pada Kamis yang lalu, tapi karena ada musibah, ada orang tua ya ayahnya meninggal dunia, maka kami sudah mengajukan permohonan reschedule ya, penjadwalan ulang, dan sudah diterima oleh penyidik. Dan hari ini khusus untuk Rustam Effendi itu adalah pemeriksaan yang pertama kali di tingkat penyidikan. Memang di tingkat penyelidikan sudah sempat diperiksa, tapi untuk di penyidikan ini adalah pemeriksaan yang pertama. Dan materi pemeriksaan panggilannya masih seragam. Untuk Rustam Effendi yang pertama kali ini juga ditanyakan berkaitan dengan adanya pelaporan pidana yang dilaporkan oleh 4 pihak ya. Yang pertama ada Saudara Joko Widodo, yang kedua ada Agus Kurniawan ya, Andri Kurniawan, kemudian ada Michael Samuel, Mart Samuel Sweken, dan juga ada Lecumanan begitu. Pasal-pasalnya juga sama. Dan yang paling penting adalah peristiwanya juga sama ya. Ini peristiwa yang terjadi di 22 Januari 2025 yang lalu. Makanya fokus dari persiapan Saudara Rustam Effendi adalah mengingat-ingat ulang peristiwa di 22 Januari 2025. Tentu kalau peristiwanya adalah yang dialami, didengar, dilihat oleh Saudara Rustam Effendi, mudah-mudahan Rustam Effendi juga bisa menjawab dengan apa adanya sesuai dengan kaidah dalam KUHAP, bahwa seorang saksi itu hanya memberikan keterangan seputar apa yang dia lihat, dia dengar, dan dia alami sendiri. Sekali lagi, karena bukan ahli, kami memang memberikan advice kepada klien kami untuk tidak menjawab berdasarkan pendapat. Jadi hanya menjawab berdasarkan fakta. Artinya apa yang dilihat saja, apa yang dialami saja, apa yang didengar saja. Tidak kemudian berasumsi, kemudian berpendapat dengan sejumlah dasar, dalil, dan seterusnya. Itu tidak begitu. Nah, untuk memudahkan, saya minta Bang Jimmy untuk menjelaskan hasil pemeriksaan Pak Rismon kemarin dan persiapan untuk hari ini. Silakan Bang Jimmy yang kemarin mendampingi. Oke, terima kasih. Untuk kemarin Pak Rismon sudah diperiksa kurang lebih harusnya 11, dan kemarin baru 8. Dan pada hari ini Pak Rismon akan mungkin terakhir ya, karena penjelasan kemarin mengenai video dan podcast yang dia ada selama dia lakukan dari bulan April itu kemarin sudah tuntas, tinggal 3 lagi pada hari ini. Semoga siang ini sudah selesai, tidak perpanjang-panjang lagi, dan saya kira itu dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya Bu Soraya, persiapannya untuk Pak Rustam Effendi. Bu Soraya ini nanti menjadi pendamping Bung Rustam Effendi, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, pagi ini kita akan terus berlanjut untuk berjuang, menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran, dan semoga keadilan, kebenaran yang kita perjuangkan ini didengar oleh para petinggi negeri ini, wabil khusus kepada para penyidik yang hari ini akan memeriksa orang-orang yang telah tadi disebutkan oleh rekan saya. Prinsipnya kami para lawyer, para advokat perjuangan siap dan terus berjuang untuk membela, menegakkan kebenaran di negeri ini, sekaligus menegakkan supremasi hukum di negeri ini. Dan kami berpesan kepada para penyidik khususnya, cobalah bersifat, mempunyai sifat integritas di dalam dirinya untuk menerapkan keadilan, untuk memberikan kebenaran dan rasa kenyamanan untuk orang-orang yang datang untuk memberikan kebenaran di tempat ini. Untuk itu, kami semuanya, para tim advokat, terus berjuang. Doakan kami agar kami siap dan terus bersemangat, berapi-api, menegakkan kebenaran di negeri ini. Terima kasih. Baik, selanjutnya dari Pak Rustam dulu, nanti ada tim kuasa yang lain yang hari ini akan diperiksa, dan bisa diceritakan kenapa yang lalu belum bisa memenuhi panggilan dari penyidik. Silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya dipanggil sebagai terlapor yang sebelumnya pada hari Kamis kemarin, karena ada sesuatu hal yang sangat pribadi, orang tua saya meninggal. Akhirnya saya minta undur di hari Kamis ini. Terima kasih untuk tim pengacara, ibu-ibu, abang-abang kita. Saya berharap kedatangan hari ini adalah
yang pertama dan yang terakhir. Artinya penyelidik, polisi, dan yang lain-lain betul-betul menjalankan sesuai amanatnya, sesuai misinya untuk kepentingan rakyat gitu, untuk kepentingan masyarakat. Saya untuk hari ini saya tidak akan banyak bicara di penyidikan sesuai dengan apa yang saya lihat, apa yang saya ketahui. Tapi untuk yang lain saya tidak akan jawab karena buat saya, untuk Bang Rismon, untuk Dr. Tifa, untuk Bang Rosuryo dan lain-lain udah jelas. Berdasarkan analisis mereka, ini ijazah Jokowi ini memang diduga palsu. Tapi buat saya pribadi sebagai aktivis yang dapat info dari sana dari sini, saya udah yakin betul ijazah Jokowi itu diduga palsu. Karena apa? Karena kawan-kawan saya yang ikut menciptakan ijazah ini ngomong ke saya. Ini jelas buat polisi, buat yang lain, atau perlu saya ketemu Pak Prabowo, saya ungkap nama-namanya yang cerita dengan saya. Jadi biar jelas masalah ini memang ijazahnya itu diduga palsu buatan pasal pramuka. Yang ikut pelakunya ngomong sama saya bisa tongolin orangnya. Jadi jelas buat saya, bukan berdasarkan analisa saya. Ini berdasarkan saya sebagai seorang aktivis, punya kawan-kawan sebagai seorang aktivis yang mungkin dalam suasana Pilpres kemarin ikut terlibat di semua partai gitu. Jadi jelas buat saya, tidak ada kata lain, diduga palsu. Orang yang ngomong sama saya bisa panggil Pak Prabowo untuk nyaksikan ini, tolong panggil saya, kita bongkar-bongkaran. Kira-kira seperti itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan rekan Gafur. Atau Bang Didi dulu. Bang Gafur dulu. Oke. Alhamdulillah hari ini kita akan penuhi panggilan penyidik untuk pemeriksaan kelanjutan Bang Rismon dan Bang Rustam Effendi. Inilah kesempatan terbaik kita untuk menyampaikan apa yang menjadi fakta-fakta hukum gitu. Dan terkait dengan pemeriksaan Bang Rismon, beliau menyampaikan kepada penyidik itu semua argumentasinya adalah argumentasi sains ya. Jadi terkait dengan ijazah Pak Joko Widodo ini, itu beliau teliti secara hati-hati dan semua metodologi, semua pendekatan sains itu beliau pakai. Ya, makanya kenapa pemeriksaannya ini jadi 3 kali? Karena memang materinya Bang Rismon ini sangat berat. Ya, materinya sangat berat dan bahasanya sangat ilmiah. Ya, karena bahasanya sangat ilmiah, makanya nggak butuh hanya 1 kali pemeriksaan gitu. Butuh kurang lebih 3 kali pemeriksaan, ya. Dan ini spesial buat Bang Rismon, ya. Dari semua terlapor yang pernah diperiksa dalam satu rangkaian pemeriksaan ini, ya, hanya Bang Rismon lah satu-satunya terperiksa, ya, dalam kapasitas sebagai saksi terlapor yang diperiksa dalam 3 hari. Dalam 3 hari itu maksudnya 3 kali gitu, ya. Dan diperiksanya itu secara berturut-turut, ya. Dari mulai hari Jumat kemarin, kemudian lanjut lagi di hari Senin, dan hari ini lanjut lagi di hari Kamis, ya. Jadi pemeriksaannya Bang Rismon ini, ya. Jadi pemeriksaannya Bang Rismon ini adalah suatu pemeriksaan yang sangat spesial, menarik untuk diikuti karena semua data-data dan argumentasi yang diberikan Bang Rismon kepada penyidik itu bukan data-data asumsi, ya, bukan data-data sekunder, tetapi ada beberapa data-data yang justru itu adalah data-data primer, data-data utama. Dan beliau kelola data-data itu beliau uji secara saintifik,